Shalom Aleihim saudaraku. Saya mengajak kita bersama untuk mengadakan ibadah singkat pada saat ini untuk menghiburkan keluarga almarhum Bapak Obert Simanjuntak. Seperti kita ketahui, kurang lebih 40 hari yang lalu almarhum Bapak Obert Simanjuntak pulang ke rumah Tuhan. Tentunya sebagai teman-teman pelayanan, sahabat-sahabat persekutuan, kita merasa juga bersedih, apalagi keluarga. Oleh karena itu, ibadah penghiburan ini bukan untuk mengenang kesedihan, tetapi untuk merayakan bagaimana Tuhan menuntun, bagaimana Tuhan menyertai kita, bagaimana Tuhan memimpin keluarga, menjalani hari-hari tanpa keberadaan almarhum bersama dengan mereka. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 170, Jalan Hidup Tak Selalu. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atas nyala membusur pelangi kasih yang kekal. Habis hujan tanpa pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Jika badai menyerangmu, awan turun menggelap, carilah di atas awan pelangi kasih yang terkal. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah beri janjinya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tanpa pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Jauhkan takut putus asa, walau jalanmu gelap. Berteguh kepercayaan dan langkahmu bertegak. Tuhan itu ada kasih, itulah penghiburmu. Di atas duka percaya, pelangi kasih Tuhanmu. Habis hujan tanpa pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka
kasih Tuhanmu. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, pada saat ini Bapa kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu. Kami memohon berkat dan kasih karunia-Mu jikalau bersama-sama kami akan mendengarkan pemberitaan sabda firman-Mu. Kami meyakini sungguh bahwa firman-Mu ini akan meneguhkan kami, terutama juga untuk meneguhkan keluarga, supaya mampu menegakkan kepala dan melanjutkan kehidupan mereka, sebab Tuhan memimpin dan menyertai. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab melalui kitab Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Yang demikian. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakiku goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Demikian pembacaan sabda firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak alasan untuk membuat kaki kita goyah. Ada begitu banyak persoalan-persoalan di tengah-tengah kehidupan kita yang seringkali kemudian membuat hati kita bergoncang. Pemazmur di dalam Mazmur 121 mengungkapkan bagaimana perasaan hatinya ketika dia harus melakukan sebuah perjalanan yang dipenuhi dengan berbagai macam bahaya. Ia menyatakan dalam Mazmurnya tadi, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datang pertolonganku? Pemazmur melihat perjalanan yang hendak dilaluinya, yaitu perjalanan bersiarah menuju ke Yerusalem. Dia harus melewati bentangan padang gurun yang luas. Dia juga harus melewati lembah-lembah, bahkan juga bukit-bukit, di mana seringkali di sana terdapat potensi bencana, baik bahaya perampokan, ataupun binatang buas, ataupun juga tantangan alam, seperti panas, dingin, ataupun angin badai. Ketika pemazmur mengungkapkan kegelisahan hatinya, tentu kemudian memori perjalanan kehidupan yang pernah dilaluinya segera kemudian muncul, dan dia teringat bagaimana setiap pengalaman dia berangkat ke Yerusalem dan kembali lagi, toh dia merasakan keselamatan, penyertaan, dan pimpinan Tuhan. Oleh karena itu memulai sebuah perjalanan, ketika dia bertanya dari mana datang pertolonganku, imannya segera langsung berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita merasakan beban penderitaan yang ada di dalam diri kita, termasuk di dalamnya adalah duka cita, kesedihan, dan rasa kehilangan, bisa jadi itu membuat kaki kita goyah. Bukan hanya keluarga, tetapi juga sahabat-sahabat dan rekan-rekan persekutuan, khususnya di GKI Kuitang Pos Wisma Jaya. Salah seorang sesepuh yang dihormati, yang disayangi, yang memiliki banyak teman, rekan sekerja, sudah lebih dahulu pulang. Pertanyaan yang sama sebetulnya juga muncul seperti yang ditanyakan oleh pemazmur, dari mana datang pertolonganku? Tentunya kita harus senantiasa ingat, tentunya kita harus senantiasa yakin bahwa ketika kita akan melanjutkan langkah, baik sebagai bakal jemaat, ataupun melanjutkan langkah sebagai keluarga, kita harus yakin bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri. Kita yakin bahwa kita tidak pernah menghadapi persoalan itu sendiri, sebab kita memiliki Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan pencipta langit dan bumi. Dialah yang akan menuntun kita, dialah yang akan menyertai kita.
Oleh karena itu kita boleh melihat sepanjang 40 hari setelah almarhum pulang, bagaimana tangan kuasa Tuhan menuntun keluarga, tangan kuasa Tuhan menuntun GKI Kuitang Pos Wisma Jaya dalam melangkah, menyongsong kehidupan, menjalani kehidupan dengan menegakkan kepala. Sebab ketika kita merasakan kaki yang goyah dan kita dikuasai oleh perasaan kaki yang goyah itu, maka yang ada hanyalah rasa lelah, putus asa, sedih, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin juga khawatir dan takut. Tetapi ketika kita merasakan sungguh penyertaan dan tuntunan Tuhan, ketika kita sungguh merasakan tuntunan tangan Tuhan, maka kaki yang goyah itu akan ditegakkan. Kaki yang lemah itu akan dikuatkan. Sebab pengalaman pemazmur jelas mengungkapkan di sana, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Bukan berarti bahwa kaki kita tidak akan sama sekali goyah. Tidak. Ada banyak alasan untuk membuat kaki kita goyah. Tetapi ketika kita merasakan kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada kesedihan kita, kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada kelemahan kita, kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada ketakutan dan kekhawatiran kita, maka yakin dan percayalah, di sana kita merasakan penyertaan dan tuntunan Tuhan untuk memimpin kita melanjutkan langkah dengan menegakkan kepala. Di depan sana bukan berarti tidak ada persoalan lagi. Di depan sana bukan berarti tidak ada tantangan lagi. Tetapi Tuhan yang tidak pernah terlelap, itulah yang akan menuntun kita. Tuhan yang tidak terlelap itulah yang akan menyertai kita, sehingga kita boleh melanjutkan langkah dengan berani, melanjutkan langkah dengan mantap, melanjutkan langkah dengan sungguh-sungguh beriman bahwa kita tidak pernah sendirian, sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, anggota Jemaat GKI Kuitang Pos Wisma Jaya, lanjutkan langkahmu, tegakkan kepalamu, lanjutkan pelayananmu untuk mengembangkan GKI Kuitang Pos Wisma Jaya menjadi bakal jemaat. Dan juga untuk Ibu Ana, Dita, Daniel, David, dan John. Lihatlah, tangan Tuhan terulur untuk menolongmu. Tangan Tuhan terulur untuk menegakkan kepalamu, sehingga kalian bisa melanjutkan langkah. Kalian bisa terus bersaksi, kalian terus bisa melayani, kalian terus bisa berkarya dengan terus memuji nama Tuhan. Ketika kita melihat gunung-gunung persoalan di depan kita, yakinlah Tuhan pencipta langit dan bumi yang akan menuntun dan menyertai kalian semua. Selamat berjuang saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih, kembali pada saat ini kami datang menghadap kehadirat-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, ingatkan kami bahwa kami tidak pernah sendiri. Sebab Engkau tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur untuk menuntun dan menyertai kehidupan kami. Secara khusus ya Bapa, 40 hari sepeninggal almarhum Bapak Obert Simanjuntak, kami sungguh dapat merasakan betapa Tuhan menuntun kami dengan penuh kesetiaan dan cinta kasih. Oleh karena itu ya Bapa, kami meyakini sepenuhnya bahwa langkah-langkah kami untuk melanjutkan kehidupan kami pasti disertai dan dituntun oleh Tuhan. Secara khusus ya Bapak, untuk keluarga. Kami berdoa untuk Ibu Ana, untuk Dita, untuk Daniel, David, dan juga John. Tuhan merengkuh mereka dengan kasih dan Tuhan menuntun mereka untuk melanjutkan kehidupan sehingga mereka mampu menegakkan kepala penuh keyakinan bahwa Tuhan menuntun dan menyertai mereka. Sehingga dimanapun mereka berada, mereka tetap mampu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan serta memberikan pelayanan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga kesehatan masing-masing di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan menyertai keluarga ini dengan penuh cinta kasih. Demikian juga untuk seluruh anggota Jemaat GKI Kuitang Pos Wisma Jaya, Tuhan sertai dan Tuhan pimpin agar kami boleh menyatukan hati Bapa untuk terus melanjutkan karya kami untuk mengembangkan Pos Wisma Jaya menjadi bakal jemaat.
Diberkatilah setiap orang yang yakin bahwa langkah yang goyah akan ditegakkan dan dikuatkan oleh Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Saudaraku, mari kita mengangkat pujian melalui Kidung Jemaat 402, Kuperlukan Juru Selamat. Juru selamat agar jangan ku sesat, selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tenteram. Ku perlukan juru selamat agar ku dibimbingnya melintasi arus Yordan ke negeri bahagia, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tenteram. Juru selamat karena imanku lemah, hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tenteram, ku di malam pun tenteram. Mari saudaraku, kita melanjutkan langkah kita masuki kehidupan kita dengan penuh keyakinan bahwa Tuhanlah yang akan menuntun dan menyertai kita. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Amin.